Yang kedua, minallah. Ini yang terpenting. Ya, minallah. Asma atau gelaran yang memberinya itu Allah. Nah, ini beda. Ya. Dari orang tua. Dari orang tua. Sekarang dari Allah. Dari Allah. Nah, ini yang jarang diketahui. Nah, ini dari Allahnya ini. Iya. Insya Allah dalam kajian yang lalu kan ada 4 unsur ya. Satu, dat. Kedua, sifat. Ketiga, asma. Keempat, af'al. Nah, setiap dat pasti punya sifat. Setiap dat yang bersifat itu punya asma, punya nama. Iya. Dan dari nama itu tadi akan melahirkan af'al atau gerakan atau pekerjaan atau perbuatan. Itu. Ini menarik kayaknya nih, Ustadz. Mungkin Insyaallah bisa langsung saja. Saya jadi penasaran nih tentang asma manusia itu seperti apa gitu. Ya, memang kita itu suka to the point aja ya. Gitu. Biasa bertele-tele. Insyaallah bismillah biaunillah wasti'anatihi kita akan bersama-sama mengkaji Asmaul Insan dengan kajian ayat-ayat Al-Qur'an yang tentunya berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Insya Allah kita tulis ya di sini judul besarnya itu Asmaul Insan. Al-Asmaul Insan atau diterjemahkan itu nama manusia. Manusia itu punya nama, ya, punya nama itu. Dan nama itu menjadi identitas, menjadi ciri dan membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Itu. Nah, nama ini ada 2. Berdasarkan sumbernya, siapa yang memberi nama? Itu ada 2. Nah, ada 2. Di sini Asmaul Insan Kismani adalah bahasa Arab ya. Asmaul Insan itu ada 2. Satu, sumbernya itu ada yang dari minal walidain. Dari kedua orang tua. Jadi yang memberi nama itu orang tua. Betul. Karena memberi nama yang baik itu adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Hak anak, kewajiban orang tua memberikan nama bi ahsanil ismi. Dengan nama terbaik. Dan biasanya di sini nama terbaik itu berbagai latar belakang. Ada yang berbagai hari lahir, ada latar belakang bulan lahir. Atau dari orang tuanya, dari kakeknya, dari tokoh-tokoh terkenal dengan tujuan-tujuan tertentu. Karena nama ini adalah doa. Itu bi ahsanil ismi. Allah atau Rasul juga mengisyaratkan, mewajibkan kepada orang tua memberikan nama itu. Kalau laki-laki ma'ubida wa mahumida. Nama yang diawali dengan abdun dan diidopatkan dengan asma Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Atau mahumida, nama yang diawali dengan Muhammad. Muhammad Abdullah, Muhammad Abdurrahman. Itu laki-laki. Kalau perempuan, nama-nama istri-istri sahabat, istri-istri Nabi. Gitu. Itu waliden. Nama warisan dari orang tua. Warisan yang pertama dan seterusnya. Ini akan terus dipanggil nanti di yaumil qiyamah. Akan dipanggil dengan nama-nama itu. Itu yang pertama. Yang kedua, minallah. Ini yang terpenting. Ya, minallah.
asma atau gelaran yang memberinya itu Allah. Allah. Nah, ini beda ya. Dari orang tua, Sekarang dari Allah. dari Allah. Nah, ini yang jarang diketahui Nah, kan. ini Dari Allahnya ini. Iya. Dari orang tua itu hanya di dunia untuk membedakan ini anak siapa. Ya, betul. Nah, kalau minallah beda lagi. Untuk menentukan ini apakah akan orang bahagia dunia akhirat atau akan celaka itu. Makanya di sini minallah ada dua sabil. Satu ala sabilil madhi. Kedua ala sabilid dam. Pemberian gelar atau nama dari Allah itu ala sabilil madhi. Karena apa? Ya, itu al-madhi. Mahmudah, memuji, menyanjung. Ada nama yang dengan alasan menyanjung. Allah memanggil dengan kata yang sayang atau panggilan sayang dari Sang Maha Penyayang. Panggilan kasih dari Sang Maha Pengasih. Panggilan cinta. Panggilan cinta dari Sang Maha Pencinta. Ya, Maha, ya betul. Ya, Maha segalanya gitu kan. Betul, betul. Itu ala sabilil madah. Jadi panggilan yang baik gitu ya. Iya, panggilan yang baik. Baik yang terpuji gitu. Yang terpuji dan gelaran gelar mulia. Itu. Yang kedua ala sabilidzam atau madmumah. Gelaran atau panggilan yang diberikan oleh Allah kepada manusia atas dasar celaan. Nah, mencela. Kebalikan dari memuji itu. Oke. Nah, itu. Nah, ini kaitan dengan tentunya dengan aktivitas. Nanti dari asma yang diberikan dari Allah ala sabilil madah maupun ala sabilidam itu akan kaitan erat dengan af'al nanti. Gitu. Jadi af'al atau perbuatan itu bukan otomatis dari nama yang diberikan oleh orang tua. Bukan. Itu. Tapi ada proses. Cuma nama yang diberikan oleh orang tua itu doa. Itu doa. Ya. Tapi gelar atau nama yang diberikan oleh Allah itu nanti sesuai dengan amalnya dia. Perbuatan yang dilakukan. Oke. Yang dilakukan. Ya, menarik nih Ustadz. Insyaallah. Jadi nampaknya sekarang kalau nama dari orang tua kan udah hebat dan kita sudah paham lah ya. Sudah paham. Ya, untuk nanti kepentingan di KTP, ya, di paspor lah atau di rapor kalau anak sekolah. Nah, mungkin sekarang yang membuat saya penasaran ini yang dari Allahnya ini nih. Ya. Ini juga sama untuk paspor ya. Oh iya kan, paspor juga ya. Paspor. Kalau dari orang tua kan paspor ke luar negeri, paspor turis. Ini paspor ke surga. Atau paspor ke neraka. Itu bedanya. Itu bedanya gitu. Ada identitas masuk surga. Ditanya dulu ini siapa nih? Ya gelarnya apa kamu masuk sini gitu kan. Betul. Ada paspor ke surga. Ini juga menentukan. Ya. Nah, ini insya Allah asma minallah kita akan rinci satu persatu. Oke. Itu satu persatu. Di sini ada ala sabilil madah. Ini jelasan dari sini, penjelasan dari yang ini. Asma minallah, asmaun minallah, ala sabilil madah. Ini banyak sekali. Banyak sekali. Saya rangkum di sini, saya tampilkan di sini insya Allah ada 9 atau 10 nama saja. 10 nama. Yang populer. Nama yang populer. Yang pertama, Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu gelaran dari Allah. Manusia tidak bisa memberikan gelar itu. Gitu ya kan? Allah yang memberikan gelar itu kan? Itu. Ya, secara gambaran lah, ada orang yang bernama Anu atau Ahmad atau Zaid, dia itu sebagai seorang apa? Asep sebagai seorang apa? Gitu. Nah, Asep sebagai seorang penyanyi atau pelukis,
itu, atau arsitek. Nah itu. Oke. Itu. Nah di sini juga sama. Nanti misalkan ahsani takwim, Abdullah sebagai al-mu'minun. Namanya dari orang tua dia itu Abdullah. Gelaran dari Allahnya al-mu'minun. Nah, gitu. Nanti juga akan ada ala sabilizam. Gitu, nantinya akan ada, akan ada gitu. Dulu kan zaman sahabat ada Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Umar gitu. Kalau Abdullah bin Ubay itu kan al-munafikun. Gitu. Kalau Abdullah bin Umar ya sahabat al-mu'minun, itu bedanya itu seperti itu. Ya, saya rinci dulu, nanti kita jelaskan satu persatu. Oke. Ya, supaya bisa dicatat dulu. Al-mu'minun itu berdasarkan surat 8 ayat 2. Al-muslimun berdasarkan surat 22 ayat 8. Al-muhsinun berdasarkan surat 29 ayat 69. Yang keempat, al-muttaqun berdasarkan surat 2 ayat 2. 4 dulu ya, 4 dulu. Insyaallah bawahnya itu ada 10. Al-mu'minun dalam surat 8 ayat 22. Ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna. Gitu kan? Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu data bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Itu ayat 1. Mu'minin. Kemudian penjelasan dari al-mu'minin, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu gelar. Itu siapapun nama dari orang tuanya, itu siapapun namanya gitu kan. Siapapun orangnya gitu. Mau orang Inggris, mau Amerika, mau Indonesia, orang Sunda, namanya mau Asep, mau Eman dan sebagainya gitu. Nah, bila dia masuk ke dalam kategori ini, maka diberi gelar al-mu'minun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Nah, makanya di sini saya katakan tadi dari asma ini akan erat kaitannya atau identik dengan af'al. Seorang yang bergelar al-mu'minun itu apa amalnya gitu. Gitu kan? Apa itu amal dalam ayat itu? Gitu kan? Dikasih gelar al-mu'minun. Ya, kan beda nanti dengan al-muslimun beda. Ada satu perbedaan, ada keistimewaan. Gitu. Kenapa Allah memberikan gelar yang berbeda-beda? Walaupun pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya sama, tapi ada keistimewaan. Ada ciri khas. Ada ciri khasnya, ciri khasnya gitu. Jadi yang membedakan itu nanti ada ciri khas. Ciri khas gitu ya. Nah, dengan kita frame bahwa asma minallah ala sabilil madah itu akan menjadi tiket, akan menjadi paspor surga. Karena ini sanjungan dari Allah. Jadi boleh kita masuk ke surga itu dengan tiket dengan nama apa gitu. Gitu. Mungkin juga nanti beda kelasnya gitu kan, kelas ekonomi. Betul. Jadi gitulah. Ya, kelas eksklusif itu kan beda. Kalau para nabi itu eksklusif kan, eksekutif. Nah, gini lah, disebut itu gambarnya. Ini sebagai contoh, al-mu'minun itu gelar dari Allah. Erat kaitannya dengan af'al. Makanya di sini kita satu paket aja ya. Asma dengan af'al. Walaupun nanti ada pembahasan khusus secara af'al, ada khusus lagi insya Allah. Tapi di sini kita sambungkan dulu biar langsung lebih paham ya. Biar lebih paham gitu. Al-mu'minun, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang diberi gelar al-mu'minun itu kan innama itu kan kalau menurut ahli balaghah wa adawatul qasri illa innama atpun wa taqdimun kama taqaddama, itu termasuk kepada adawatul qasri. Artinya
cindek pasti hanya itulah. Itu sesungguhnya al-mu'minun itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Afalnya, perbuatannya, aktivitasnya. Pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ada afalul qalbi. Pertama itu ada pekerjaan hati. Apa itu? Ketika telinganya mendengar asma Allah, idza dzukirallah, disebutkan nama Allah, wajilat, ada getaran qulubuhum, hatinya. Nah, itu kan pekerjaan. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan kepada dia ayatuhu, ayat-ayat tanda keagungan Allah, zadathum imana, naik, bertambah imannya. Itu kan aktivitas. Setelah hatinya bergetar, kemudian naik baterainya. Seperti HP ya. Ketika masuk ke dalam charger itu kan ada getaran, ada getaran. Itu tandanya masuk kalau bergetar. Setelah masuk, zadatum, naik tuh. Naik tuh, gitu kan. Set, 6 menit langsung penuh. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah dia, kepada Robnya, Allah sebagai Robnya, kepada aturannya yatawakkalun. Dia mewakilkan, dia menyerahkan amal perbuatannya. Kalau dalam HP udah bergetar, masuk listrik ngalir, maka kita percaya. Serahkan sepenuhnya HP ini kepada listrik untuk mengisinya. Karena tugas kita hanya memasang instalasi dari charger masuk ke dalam soket HP. Setelah terlihat ada naik, maka dia serahkan saja kepada listrik. Tunggu nanti. Kemana? Setelah itu, nah setelah ada Rabbihim yatawakkalun, itu pekerjaan hati kan? Getar, naik iman, tawakal. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Aktivitas dohirnya itu dua. Yuqimunas sholat, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian hartanya jalan di jalan Allah. Baru ulaika humul mu'minuna haqqo. Ciri khasnya itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum itu iman. Yang lainnya kan sholat ada. Dalam mutakin ada sholat, ada puasa, tapi bedanya itu. Itu yang pertama, al-mu'minun. Kita saya sebagai Ustadz Alif Lam Mim ingin punya gelar al-mu'minun. Mudah-mudahan ya. Amin. Kita gitu ya. Amin gitu. Jangan sampai Ustadz Alif Lam Mim naudzubillahi min dzalik al-kafirun nantinya. Aduh. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, al-muslimun. Kalau al-mu'minun artinya orang yang beriman. Kalau al-muslimun artinya orang yang Islam atau orang yang berserah diri. Gelarnya itu orang yang berserah diri. Itu kita lihat dalam Al-Quran surat 22 ayat 8. Dalam surat 22 ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahima huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada layah. Itu kan sammakumul muslimun. Gitu. Ada orang yang diberi nama itu al-muslimu, diberi gelar al-muslim. Gitu. Lalu pertanyaannya apa? Apa ciri khasnya? Ya pasti bakal gitu kan. Itu setiap aktivitas itu, setiap nama itu pasti punya aktivitas. Apa aktivitasnya gitu kan? Sehingga saya peminum, ya aktivitasnya minum. Bismillah. Dalam surat 22, surat Al-Hajj ayat 8,
Mungkin maaf, 78. maaf, 78 ya. Ya, 78. Maaf, ini ayat 78 nih. Ini di wajahidu, perintah ini. Wajahidu, dan berjihadlah kalian. Billahi, di dalam agama Allah, haqqa jihadihi. Nah, di sini jihadnya itu bimakna juhud. Jihadnya jihadun nafsih. Dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam mengenal Allah. Dalam beribadah kepada Allah. Haqqa jihadihi, dengan jihad yang sebenar-benarnya. Kalau dalam bahasa Sunda, ulah jijihadan. Sing jihadna jihadnyaan. Gitu ya. Jihad yang sebenarnya. Bukan jihad-jihadan. Jihad-jihadan. Gitu kan. Di sini pilah. Nanti kan beda, ada fisabilillah, ada filah, beda. Nah, kalau filah dalam beribadah. Dalam beribadah. Allah, dalam mengenal Allah, dalam menyembah Allah, dalam beribadah kepada Allah. Wajtabakum. Nanti dia akan memilih kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kepada kalian semua dalam agama ini perintah yang berat-berat. Tidak ada, ringan semuanya, mudah. Jadi jihad itu mudah. Tapi kenapa terasa berat? Itu masalahnya. Mungkin definisi jihadnya yang salah. Jadi terasa berat, gitu kan? Gitu. Dia belum tahu apa itu arti dari wajah hidup. Kayak gitu kan? Katakanlah seperti kita akan mengerjakan sesuatu, tapi kita belum tahu, terasa berat. Ternyata setelah dilakukan, mudah juga. Mudah juga. Mudah juga, gitu kan? Gitu. Sebetulnya wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dalam agama ini tidak ada yang sulit. Mudah. Ibadah termurah itu ibadah dalam Islam. Mohon maaf, dalam agama lain mahal itu ibadahnya. Betul ya? Mahal. Dalam Islam sholat saja. Sholat itu kan gratis, masuk masjid gak ada bayarnya. Itu gak boleh apa-apa lah. Tinggal sholat, Allahu Akbar, 10 menit selesai. Itu ringan ya, ringan. Kemudian millata abikum Ibrahim, itu milah Ibrahim. Itu ajaran Ibrahim. Itu ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh itu adalah milah Ibrahim. Huwa samakumul muslimin. Dialah Allah yang telah memberikan nama kepada kalian dengan nama Al-Muslim. Itu. Jadi Muslim itu orang yang berserah diri artinya. Apa di sini identitas yang menonjol daripada Al-Muslimun? Ini wajahidu fillahi haqqa jihad. Sebenar-benar jihad. Nah, itu. Beda kan dengan Al-Mu'minun tadi? Beda, ya, tapi ujungnya sama. Tapi ada keistimewaan. Ada keistimewaan masing-masing. Iya. Itu gambaran. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, al-muhsinun. Al-muhsin. Kalau jamaknya al-muhsinun. Secara harfiah, al-muhsin itu artinya orang yang beramal maksimal, kerjanya kerja maksimal, atau kerja optimal, gitu kan? Bukan asal kerja, bukan asal selesai, gitu. Kalau dia bangun rumahnya yang baik, kuat, selesai, kemudian indah lagi warnanya, tuh, nggak asal selesai gitu, dengan desain yang maksimal, itu muhsin, itu secara bahasa. Nah, ini juga berdasarkan Al-Quran surat 29 ayat 69. Ada insan, manusia, yang punya sifat beraktivitas. Dia itu diberi gelar oleh Allah dengan gelaran Al-Muhsinin. Ini surat 2969. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Itu salah satu, dan banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang aktivitas muhsin. Banyak ayat lain. Ini salah satu pilihan ini. Walladzina, dan orang-orang jahadu yang aktif berjihad.
Ini katanya jihad terus ya. Ya. Jihad itu kan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam pengabdian kepada Allah. Orang yang bersungguh-sungguh dalam mengabdi kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, sungguh-sungguh menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Di sini bahasanya waladina jahadu fina. Kalau dalam Al-Muslimun wajahidu fillahi. Nah, beda ini. Beda. Ya, beda. Ya. Teksnya beda. Kalau fillahi itu goib. Asma Allahnya disebutkan. Di sini fina Allahnya hadir. Kan fina di sini yang berbicara ini, yang berkata, yang berkalam ini Allah. Ya. Ini dengan memakai, kalau dalam istilah ilmu nahwu itu disebutnya mu'adzam nafsuh. Domirnya nahnu. Kalau untuk manusia disebut mutakalim ma'al ghair, orang banyak. Kami. Beda kan dengan saya? Ya, kalau saya mah satu. Nah, kalau saya dengan kamu kemudian bicara, jadi kami gitu, atau jadi kita. Nah, di sini bina itu Allah yang berkalam. Tapi kenapa ini? Apakah Allah banyak? Gitu kan? Allah itu kan satu. Tapi di sini pakai domirnya mina. Bina, domirnya nahnu. Nah, di sini disebut mu'adzam nafsu. Allah memperlihatkan, menghadirkan keagungannya. Semua eksistensi keagungan Allah dihadirkan di sini. Kalau dalam bahasa Sunda, abdi, aing, beda. Ya. Beda. Cuman caur abdi mah, cek aing ge, kan beda, gitu kan. Ya. Nah, ini orang Sunda gitu kan beda. Kalau abdi mah lemah lembut, istilahnya itu DP-DP. Kalau aing pan gagah yang ditampilkan di sini. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pina ngajalankeun tugas aing. Gitu kan. Itu tugas ngaing gitu. Gitu kan. Tugas aing, tugas aku, tugas kami yang maha agung ini. Lanah diannahum subulana. Maka kami akan memberikan kepada mereka itu hidayah, petunjuk subulana, banyak jalan-jalanku. Ini juga subul, kan? Bukan sabil lagi. Ya. Subul itu kan jamak. Apakah jalan Allah itu banyak gitu? Kan beda ya. Kan jalan itu kan hanya dua, ada sabilillah, ada sabilis syaitan. Nah, sabilillah juga ada subulnya. Banyak jalan-jalan. Allah akan memberikan banyak jalan. Itu. Nah, di sini jalan kesuksesan. Jalan ekonomi, jalan ilmu, jalan kebaikan harta, kebaikan rizki, kebaikan keturunan, kebaikan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Itu banyak subul. Terakhir Pak, wa innallaha lama'al muhsinin. Ingat, sesungguhnya Allah pasti akan membersamai orang-orang muhsin yang beramal sempurna. Nah, muhsin itu berarti beramal sempurna. Itu. Berarti apa nih ciri-ciri khas dari muhsin itu apa? Di sini. Nah, jahadu fina. Jihad dalam keseluruhan. Itu kan. Itu. Jadi kalau istilah ini semua masalah dijawab dengan Islam. Itu. Subul kan? Iya. Itu. Masalah ekonomi jawabnya Islam. Karena ekonomi juga nilainya jihad. Mencari ilmu jawabnya dengan Islam. Karena ilmu juga adalah proses jihad juga. Kan gitu ya? Itu. Menjaga kesehatan, jawaban solusinya adalah Islam. Nah, menjaga kesehatan itu juga jihad. Menafkahi keluarga, mendidik anak, solusinya apa? Pendidikan Islam. Dan itu jihad juga. Politik dan lain sebagainya. Itu. Nah, itu muhsin bukan hanya satu unsur, lebih luas. Itu muhsin. Orang muhsin itu dia mengamalkan Islam di seluruh aspek kehidupan. Kehidupan. Dengan baik dan dengan baik dan sempurna. Oke. Baik dan sempurna. Siap, paham Ustaz. Ya. Selanjutnya Ustaz. Ya. Yang keempat itu al-muttaqun. Al-muttaqun. Ini yang familiar ya? Ya, familiar ini. Al-muttaqin gitu kan.
Orang yang bertakwa. Sedikit tentang terjemah al-muttaqun. Takwa itu artinya apa? Oke. Secara terjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu takwa itu kan banyak arti ya. Cuman yang paling terkenal itu takwa itu takut. Takut itu ya. Jadi takut tingkat tinggi. Takwa itu takut. Karena dalam istilah bahasa Arab itu yang berarti takut itu ada 4. 1 jubnun, 2 khaufun, 3 khosyatun, 4 takwa. Jubnun takut. Khaufun takut. Khosyatun takut. Takwa juga takut. Tapi takut bagaimana? Itu beda. Nah, takwa itu takut tingkat tinggi. Ini level paling tinggi. Level paling tinggi, gitu kan? Beda. Kalau jubnun takut karena dia takut, dia tidak melakukan sesuatu. Kenapa kamu gak berangkat? Takut di jalan macet. Ya udah diem. Takut hujan. Gitu takut hujan, jadi diem. Diam, takut celaka. Tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu karena takut. Itu jubnun. Ya. Kemudian takut yang kedua, khauf. Kamu gak takut kehujanan? Iya. Kenapa? Saya bawa mantel. Kenapa bawa mantel? Takut kehujanan. Jadi berangkat. Melakukan sesuatu. Oke, itu jubnun. Nah, itu khauf. Khauf. Melakukan sesuatu tapi dia berhati-hati membawa untuk mengatasi hal-hal yang mungkin terjadi. Ya, betul. Kemudian khasyah. Ketakutan yang berilmu. Orang yang berilmu itu akan semakin takut melakukan sesuatu. Takut salah. Beda kan dengan orang yang bodoh. Orang yang tidak tahu mah itu ludengan. Wah, kapaur. karena tidak tahu di tempat itu ada begal, dia lewat aja. Tapi kalau dia tahu di tempat itu ada sesuatu berbahaya, wah, kan persiapannya lain lagi. Ya gitu. Hati. Yang terakhir ini takwa. Takut apa? Takut aturan. Takut hukum. Bukan takut fisik, bukan takut celaka, tapi dia takut kepada aturan. Contoh kecil, kita lewat jalan raya. Kan udah ada undang-undang wajib pakai helm. Atau dilarang menerobos lampu merah. Gitu kan? Itu aturan. Siapa yang membuat? Tentu polisi lalu lintas gitu kan? Itu. Dia masuk ke jalan raya karena dia tidak melihat ada polisi di sana, obros aja. Gitu kan? Itu belum takwa dia. Belum takwa. Karena dia takutnya kepada manusia. Bukan pada aturannya. Gitu kan? Itu. Kita bayar pajak kendaraan. Kan nggak mungkin semua datang ke rumah untuk menagih kita, tapi kita yang mengantarkan. Itu takut aturan. Walaupun kita tidak bertemu dengan pembuat aturannya, walaupun kita tidak pernah ditagih oleh sang pembuat aturan, yang datang ke rumah dan menerima itu hanya petugas pembuat aturan, tapi kita tetap taat. Itu namanya takwa. Sadar gitu kan. Itu. Nah, takwa ini seperti itu. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, kan? Tidak mendengar suara Rasul, tapi kita tetap melaksanakan perintah Rasul itulah. Kita tidak melihat Allah, tapi kita tetap melaksanakan perintah Allah. Maka al-muttaqun itu diterjemahkan oleh ulama dengan istilahnya itu imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Nah, itulah gambarannya. Al-muttaqun itu orang yang bertakwa, itu orang yang melaksanakan apa yang diperintah dan yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, di sini terjelas ada ciri khasnya dalam Al-Quran surat 2 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika lahudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Selesai tuh mutakin di sana. Gitu kan? Insya Allah alif lam mimnya alif lam mim. Insya Allah nanti dalam pembahasan tertentu ada bahasan tentang alif lam mim. Jadi
Mungkin ada saudara-saudara kita yang bertanya, kenapa nih Ustadz diberi nama Ustadz Alif Alif Lam Lam Mim? Mim. Nanti aja ya dalam season yang lain. Siap. Saya lewat dulu di sini karena ini kan fokusnya kepada insan Ya, ini ya. ya. Itu nanti aja dalam video yang lain insya Allah. Oke. Alif Lam Mim. Wallahu a'lamu bihaqiqatil murad. Zalikal kitab. Ini kitab yang dekat tapi dianggap jauh. Dalika itu kan isyarat lil ba'id. Kalau zaka, zalika, ini. Zaka. Nah, sana. Kalau dalika di situ. Di situ. Gitu kan. Nah. Padahal kitab ini dekat. Tapi jauh. Tapi terasa jauh. Terasa jauh. Terasa jauh. Zalika itu. Zalika itu. Beda dengan haza. Beda dengan hada. Hada bayanul linnas ini. Ini mungkin orang hari ini Allah menggambarkan bahwa Alkitab itu dekat sebetulnya tapi terasa jauh oleh manusia. La raiba fih. Di awalnya sudah dijamin tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dalam buku sebuah bacaan sebelum maju ke dalamnya sudah dijamin di luarnya. Buku ini dijamin akan membuat Anda sukses. Penasaran mau kira-kira? Penasaran. Nah gitu juga Al-Quran. Desain Allah tag pertama itu. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan ragu. Tidak ada keraguan dalam kitab ini. Padahal baru pertama, itu halaman pertama ya. Dan itu sengaja oleh Allah. Hudal lil muttaqin, akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa? Al-muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu ciri khasnya. Dia beriman kepada yang gaib. Artinya ketaatan, ketakwaan itu bil ghaib ukurannya. Walaupun dia tidak melihat siapa yang memerintah dan melarang, dia tetap taat. Itu muttaqin. Gitu kan? Ya, gitu jadinya. Beda. Saya analogikan seorang guru dan seorang murid di dalam kelas. Biasanya kata guru, wahai murid-murid, semuanya jangan ada yang gaduh. Semuanya diam, semuanya perhatikan. Ketika ada Pak Guru atau Ibu Guru, semua murid diam. Kemudian Pak Guru ada keperluan sedikit ke belakang. 10 menit setelah keluar, bagaimana situasi anak-anak? Waduh, macam-macam. Berarti itu anak belum takwa. Kenapa? Karena dia takut ketika ada gurunya. Gurunya keluar, ya ribut. Gitu. Nah kalau takwa, walaupun tidak ada bapak dan ibu guru, tetap diam. Nah gitu. Kita takwa pada Allah, manusia melaksanakan perintah, kan tidak ada yang melihat, tidak ada mandornya, tidak ada mandor sholat, tidak ada mandor zakat, gitu kan? Walaupun tidak melihat Allah, tetap. Nah itulah takwa. Itu. Subhanallah. Ya. Paham Ustaz. Nah ini baru 4 ya. Baru 4 nih. Baru 4. Jadi tadi itu ada 10 ya? Ya 10, 6 lagi 6 lagi. Oke, lanjut Ustaz. Kita lanjut. Ini semakin ini nih. Semakin seru Ustaz. Dan semakin membuat penasaran keistimewaan nama-nama yang lain ini. Iya, insyaallah. Tinggal kita memilih aja ya. Kita akan pakai nama yang mana di sini. Yang kelima, itu al-faizun. Ini berdasarkan surat 9 ayat 20. Kita tulis dulu ya. Kedua, surah gelarnya itu as-sobirun. As-sobirun. Ini berdasarkan surat 346. Kita kaji dulu sedikit-sedikit ya. Biar tidak terlalu ini. Ini dalam surat 9 ayat 20. Ada orang yang diberi gelar oleh Allah itu al-faizun. Apa itu al-faizun? Artinya faza, ya puju fauzan.
Isim fa'il bahwa faizun, orang yang mendapat kemenangan, juara atau bahagia, sang pemenang. Al-faizun itu disyaratkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Oke. Ini luar biasa, merangkum dari gelar yang pertama. Ini dari gelar yang pertama, dirangkum nih yang gelar ini. Allazina amanu, orang-orang yang aktif melakukan aktivitas keimanan. Karena amanu itu kan fi'il madi aktif, bukan fi'il madi pasif. Oke. Kata kerja maklum, kata kerja aktif. Karena ada kan dalam bahasa Arab itu ada maklum, ada majhul. Kalau maklum itu aktif, kalau majhul itu pasif. Oke. Amanu jadi imannya itu aktif gitu. Kan ada orang yang beriman tapi pasif kan? Ada juga ya? Ada itu. Hanya iman saja, tapi dia pasif. Nggak membesar gitu. Nggak berkembang, aktif. Wahajaru. Kemudian selanjutnya wawunya ini wawu limutlaqil jam'i, tidak bisa dipisahkan. Satu paket akar, batang dengan buah nantinya. Yang bisa dipisahkan kan? Nggak bisa. Amanu wahajaru dan hijrah. Iman, hijrah. Iman berbicara tentang hati, hijrah berbicara pola pikir, berbicara tingkah laku. Wajahadu, kemudian dia bersungguh-sungguh mempertahankan, memperjuangkan keimanannya. Fisabilillah. Ini beda dengan tadi. Kalau kita teliti kan kata-kata jahadu ya, ada wajahidu fillah. Ada wajahidu fina. Kalau di sini wajahadu fisabilillah. Artinya apa itu? Itu beda kan? Gitu kan. Sabil itu artinya jalan besar. Sabilillah jalan besar, perjalanan besar. Perjalanan itu sabil. Sabil itu perjalanan. Di dalam sabil itu ada torik. Torik itu jalannya. Kalau perjalanan, saya melakukan perjalanan dari sini ke Jakarta. Dari sini ke Malaysia. Itu namanya sabil, perjalanan ke Malaysia. Nah, ketika aktivitas perjalanannya bisa pakai apa? Mobil. Jalan darat. Jalan udara. Laut. Jalan laut. Kalau jalan darat berarti mobil. Jalannya apa? Jalan raya, torik. Kalau pakai kereta api, rel. Nah, kalau jalan udara kan ya sudah. Itu beda lagi. Nanti kan ada sabil, ada syariat, ada torik. Itu beda ya, beda. Nah, sabil itu perjalanan. Berarti umum. Orang yang beriman, berhijrah, berjihad sungguh-sungguh dalam perjalanan menuju ridho Allah. Itu. Dalam perjalanan menyambut rahmat Allah. Dalam perjalanan menuju surga yang telah disediakan oleh Allah. Perjalanan. Dengan apa ia berjihad bersungguh-sungguh dan berkorban? Bi amwalihim, dengan hartanya. Wa anfusihim, dan dengan nafsnya tadi. Dengan jiwanya. A'dhamu darajatan. Dia itu adalah berada dalam derajat yang a'dham. A'dham itu af'al tabdil. Azim, besar. A'dham, maha besar. Gitu kan. Baik, ya baik. Kalau terbaik, beda kan? Oke, beda. Nah, best of the best. Gitu. Big of the big. Gitu. Iya. Gitu. Indallah di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Dialah diberi gelar faizun. Orang yang mendapat kemenangan. Pemenang. Itu kan. Subhanallah. Berarti ciri khasnya ini apa? Faiz itu? Itu merangkum 3 hal tadi. Iman, hijrah, jihad. Berarti kalau dalam gelaran mukmin, muslim, muhsin. Inilah faiz. Itu. Masya Allah. Ya. Kalau gelaran
akademis kan itu profesor, dokter, insinyur ada semua. Iya. Gitu ya. Itu S1, S2 sampai S3 itu dia raih semua. Betul. Gitu ya. Katakanlah kalau tadi itu hanya S1 aja gitu. Betul. Nah, ini banyak nih gelarnya. Subhanallah. Tapi gak kalah penting juga as-sobirun. Mungkin ini juga tingkatan ya. As-sobirun. Asma yang berikutnya itu as-sobirun. Ini dalam surat 3 ayat 146. As-sobirun itu apa? Artinya? Orang yang bersabar. Bersabar. Ya. Sobrun, sobaro. Artinya sobar. Sobar itu apa? Berusaha. Bukan diam. Gitu kan? Sobrun. Dalam surat 3 ayat 146, ini karakter sobirun. Ya. Orang yang akan diberi gelar sobirun. Asma manusia dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kasiru. Wama wahanu lima asobahum fi sabilillah. Wama da'ufu wa mas takanu. Wallahu yuhibbus sobirin. Subhanallah. Walaupun sobar, kata ulama juga terbagi-bagi nanti. Banyak sobar. Karena ini sobar juga lebih merangkum. Lebih tinggi dari Al-Faiz tadi. Lebih tinggi lagi? Iya. Lebih tinggi lagi. Iya. Lebih komplit. Subhanallah. Sekilas saya gambarkan. Menurut Imam Ghazali kan sobar itu ada 3. 1 pita'atillah ala tarkil ma'asi indal musibah. 3. Nah, yang 3 ini ada 3 kondisi. Qobla, inda, ba'da. Kalau taat misalkan ada sobrun qobla taat, sobrun inda taat, sobrun ba'da taat. Qoblal maksiat, indal maksiat, ba'dal maksiat. Qoblal musibat, indal musibat, ba'dal musibat. 9 itu tingkatan sabar. Panjang, subhanallah. Itu lebih tinggi. Karena kan ada orang kalau misalkan ini sobar taat itu dalam bentuk sholat ya misalnya. Sobar sebelum sholat. Sobar ketika sholat, sobar setelah sholat. Kira-kira yang paling berat yang mana? Sebelum. Nah, itu masalahnya sebelum. Itu kan sebelum sholat itu. Menyiapkan waktu, tenaga, bersih dan sebagainya. Juga tidak kalah penting juga sobar ketika. Betul. Bisa jadi dia itu sobar sebelum sholat, tapi di tengah-tengah sholat ya yang cepat selesai itu. Percepat, jadi kebut nih sholatnya. Nah, yang paling menentukan setelah sholat. Setelah sholat. Apa yang harus dia lakukan? Sabar itu setelah sholat itu banyak tantangan ya sabar subhanallah. As-sabir itu lebih mencakup. Nah di sini dalam ayat ini gambarannya seperti ini. Yang digelarannya itu secara garis besarnya. Wa ka'ayyim min nabiyyin. Dan sungguh beberapa banyak dari nabi-nabi. Banyak nabi-nabi. Qatala ma'ahu ribbiyuna. Dia itu berperang bersama ribuan pasukan. Kasirun. Nabi itu banyak melakukan peperangan. Jadi semua nabi itu melakukan peperangan. Dengan banyak pasukan. Sejumlah pasukan besar. Itu pengikutnya. Itu kan. Pama wahanu. Nah ini. Karakteristik sobirun pertama itu pama wahanu. Dia tidak punya sifat wahan. Nah, wahanu itu apa? Wahanu itu kan kalau dalam istilah ulama kan hadis Rasul kan 2 kan? Ada al-wahan ya. Ittaqul wahan. Ittaqu wahan. Kata Rasul gitu kan, para sahabat. Wahai sahabat tuh hati-hatilah terhadap wahan. Apa itu wahan? 2 kan? Iya. Hubbud dunya wa karahatul maut. Orang sabar itu selamat dari wahan. Tidak cinta dunia dan tidak takut mati. Oke. Berarti masih cinta dunia dan masih takut mati, belum sabar belum tuh. Belum sabar. Ya betul sih. Sulit kan? Wa ma wahanu lima asobahum fi sabilillah. Ingat di sini, tidak takut mati, tidak cinta dunia itu 5 asobahum fi sabilillah. Ketika datang sesuatu musibah, ketika dia melakukan perjalanan menuju ridho Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa madauku, dia itu tidak lemah. Berarti orang yang sabar itu tidak lemah, tidak diam. Kalau dalam bahasa Sunda ditakol merongkol,
siku merungkut. Nah, itu mah diam aja. Bukan begitu, sobat. Sobat itu wama do'ufu, dia tidak lemah, kuat terus. Kuat. Itu kuat kan? Wama do'ufu. Yang kedua, wama stakanu, tidak diam deh. Kan istakanu tina sukun itu diam. Wama stakanu, dia tidak memilih diam. Berarti orang sabar itu satu, dia tidak takut mati, tidak cinta dunia, tidak lemah, dan tidak diam. Tidak diam. Wallahu yuhibbus sabirin. Baru dia itu orang sabar yang dicintai Allah. Gitu kan? Sabar itu gimana nih sabar? Sabar tidak diam, bukan. Sabar di sini gerak. Gerak, betul. Tidak diam. Wamastakanu. Sabar itu kuat. Wama dong, gitu kan? Sabar itu tidak cinta dunia, tidak takut mati. Kan? Justru yang ia harapkan itu mati demi mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sabar. Baru tahu nih ya, tentunya sabar itu apa? Kadang ya. Cirinya seperti itu gitu. Luar biasa. Sabar itu, wah. Ya, lebih berat nih gelarnya lebih tinggi dari faizun. Karena pemenang tidak akan jadi pemenang kalau tanpa kesabaran. Ya, betul. Betul ya? Betul. Katakanlah dalam sebuah pertarungan boxing atau tinju, para petinju yang tidak sabar itu tidak akan menang. Ya, betul. Kan? Baru naik ke ring saja dia udah takut mati, udah turun aja. Takut kalah gitu takut kalah, takut mati. Gitu kan, nggak akan bisa tanding dia. Ya. Gitu kan. Dipukul satu kali pukulan langsung jatuh kan, dongku itu lemah. Mas tidak diam kan, dia mencari strategi, melakukan berbagai macam cara. Itu akan jadi pemenang. Itu kan, yang berusaha saja belum tentu jadi pemenang, apalagi yang tidak sabar gitu. Itu kan. Iya. Selanjutnya ada at-taibun. 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 Ini berdasarkan surat 912. Oke, selanjutnya at-taibun. Ini gelar yang ke-7 ya. Apa itu at-taibun? Orang-orang yang bertaubat. Nah, taibun itu artinya taubat. Ya, tidak ada lagi bahasa taubat. Taubat itu apaan? Itu kan kembali. Orang yang kembali kepada kebenaran. Orang kembali kepada jalan Allah. Surat 9 ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibunal abidunal hamiduna saihuna arraqiuna sajiduna amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ini kaitan dengan karakteristik mukmin. Di dalam mukmin itu punya keistimewaan juga. Betul. Itu. Wah, ini banyak nih gelar yang tidak tercantum di sini, dalam surat ini penuh ya. At-taibun, orang yang bertaubat kembali dari maksiat kepada taat. Al-abidun, orang yang menghambakan dirinya kepada Allah dengan sepenuhnya. Al-hamiduna, orang yang selalu memuji Allah. As-saihuna, orang yang selalu berpuasa. Ar-raqiuna, orang yang beruku, tunduk. As-sajiduna, orang yang sujud. Amiruna bil ma'ruf, amar ma'ruf. Wa nahuna 'anil munkar. Wal hafiduna li hududillah, 9. Yang hifdzu li hududillah wa basyiril mu'minin. Beri kabar gembira lah orang-orang mukmin. Berarti rincian dari sifat atau nama mukmin itu juga banyak. Ada tambahan juga dari ayat ini. Ada tambahan juga ini ayat ini. Subhanallah. Ya. Selanjutnya as-shadiqun. As-shadiqun. Apa itu shadiqun? Artinya benar. Banyak ya kata as-shadiqun. 49 ayat 15. Itu dalam Al-Quran surat 49 ayat
Ayat 15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Nah, shodiqun juga mencakup mukmin. Jadi mukmin itu gelar dasar. Iya, betul. Gelar dasar untuk menghantarkan kepada gelar-gelar yang lain berikutnya. Iya. Gitu kan. Kayak gitu. Gelar akademis itu harus ada itu. Ya. Kalau misalkan tingkat itu menengah atas ya. Iya. Itu yang bisa masuk ke perguruan tinggi itu harus dari SMA, SMK gitu, misalnya seperti gitu. Yeah. Nah, itu istilahnya pendidikan dasarnya. Dasar gitu kan. Dasar 6 tahun, dasar 9 tahun, dasar betul. 12 tahun. Itu mukmin. Nah, baru dia punya gelar-gelar berikutnya. Gelar tinggi. As-shodiqun itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wajahadu fisabilillah. Apa keistimewaan shodiqun? Lam yartabu. Tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Dan di sini lam yartabu itu kan kebalikan atau penjelasan dari al-yakin sebetulnya. Al-yakin itu lam yartabu. Yeah. Lam yartabu itu isinya al-yakin gitu. Orang yang beriman dan yakin. Kemudian dia berjihad, bersungguh-sungguh. Dialah orang yang benar. Gitu. Kemudian az-zakirun. Az-zakirun. Orang yang selalu berzikir. Tiga ayat 35. Al-mukhlisun. Terakhir al-mutatahhirun. Al-mukhlisun itu dalam surat 12:24. Surat dan ini Al-Mutatahhirun surat 2 ayat 222. Az-zakirun, orang yang selalu berzikir, selalu ingat. Ingat kepada siapa? Nah itu, ingat kepada Allah. Wa dzakirinallaha katsira wa dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Aqimis sholata lidzikri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir bidambik. Sungguh luas mana dzikir di sini. Iya. Gitu kan? Sungguh luas mana dzikirnya. Intinya seperti itulah az-zakirun. Aktivitas zakirun itu luar biasa. Itu az-zakir. Zikirnya luar biasa. Luar biasa. Pertama-tama kan dzikru itu nama Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Az-zakir itu berarti orang pembaca Al-Qur'an. Betul. Pembaca Al-Qur'an. Kemudian aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Berarti dzakirun itu orang yang menegakkan sholat. Oke. Gitu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini luar biasa. Dzikir ketika berdiri, ketika dia berkuasa, dzikir. Bagaimana nih dzikirnya seorang penguasa? Ya. Menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan Al-Qur'an dan agama Allah. Betul. Wa qu'udan ketika dia duduk menetapkan keputusan. Dia tetapkan keputusan hukum itu demi untuk menjaga agama Allah. Sampai wa 'ala junubi, ketika dia tidur, ketika dia istirahat dari aktivitas-aktivitas tadi, dia pun tetap memikirkan bagaimana kemajuan agama Allah. Masya Allah. Subhanallah. Itu zikir. Itu. Az-zakirin wa zakirat. Jadi zikir itu tidak ada terbatas ruang dan waktu dalam setiap kesempatan.
dia tetap zikir. Itulah zakirun. Wa bas a'adallahu lahum magfiratan wa ajron adim. Bagi seorang zakirun disiapkan pahala yang besar. Tuh. Kemudian al-muhlasun. Al-muhlasun itu sudah ada MOU dengan Allah, setan pun kan? Setan pun kan? Setan itu nggak bisa mengganggu. Fabi izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sudah ada janji setan itu dengan Allah. Dia itu meminta izin, ya Allah, panjangkanlah umurku sampai hari kiamat. Kata Allah, iya kamu panjangkan umur. Izinkanlah aku menggoda anak Adam sampai turunannya. Boleh. Dengan suara kamu, dengan tentara yang berjalan dan menunggang kendaraan, dengan keuangan, dengan anak dan lain sebagainya. Tapi yang satu nih, fabi izzatika la'ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, tapi aku berjanji kepada kamu, kepada engkau, aku tidak akan mengganggu orang yang mukhlas. Gitu. Takut ya. Apa rahasianya nih sehingga gitu, setan juga bisa ganggu kan? Bisa ganggu itu karena yang mukhlas itu yang selamat dari dua hal. Satu dari riya. Dari riya. Nah, nanti ada pembahasan khusus tentang bala tentara setan yang akan menggoda anak Adam, baik itu syaitanul jinni walaupun syaitanul insi, berdasar kepada alladzi yuwassisu fi sudurin nas minal jinnati. Nanti ada pasukan setan, itu ada dua pasukan. Ada dua pasukan. Pasukan jin dan pasukan nas. Nah, itu nanti ya. Insyaallah. Nah, mukhlasin itu kaitannya dengan itu. Insyaallah itu. Jadi tantangan bagi mukhlisin itu lebih luar biasa. Lebih luar biasa. Kan dia tuh sedang prone. Sudah prone dengan iblisnya gitu. Sudah prone dengan iblis. Baik itu syaitanul jinni maupun syaitanul insi. Karena kan itu orang yang sudah, iblis juga sudah malu sama orang itu. Gitu kan. Itu nanti insyaallah akan ada video khusus ya kaitan dengan masalah itu. Tentang mukhlasin. Tentang mukhlasin dikaitkan dengan pasukan iblis, setan. Pasukan setan. Insyaallah. Karena kan yang nama mukhlis itu tidak akan jauh, tidak akan lepas dari godaan setan dan nantinya setan akan kalah ketika mukhlis itu. Betul. Gitu ya. Yang belum sampai kepada derajat mukhlis, setan masih tetap bisa masuk. Tadi kan ada innama syaitan yajri fi bani adam majrodam. Setan itu berjalan atau mengalir dalam darah manusia, tapi bagi orang yang ikhlas dia akan keluar. Kan keluar dia. Nah, gitu. Yang terakhir, mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dari atasnya, wa yas'alunaka 'anil mahid kul huwa ada. Pak tajilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna. Faida tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, mutatahhirin ini kaitan dengan kesucian jasad. Orang yang bersekah, bersih, sehat, memikat. Gitu kan, orang yang bersih, selalu menjaga kebersihan diri. Jadi tidak cukup dengan kebersihan batin kan, tampilan juga harus bersih. Ini mutatahhir. Dicontohkan di sini. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Wahai Muhammad, sahabat-sahabat kamu bertanya kepada kamu tentang mahid. Apa itu mahid? Apa itu? Mahid itu banyak arti. Mahid itu bimana isim makan atau isim zaman. Dari kata haidun. Haidun itu artinya damun. Darah kotor yang keluar dari rahim wanita. Yang harusnya itu berasal dari nutfah dan gagal menjadi manusia. Keluarlah darah itu. Nah, haid itu namanya. Kalau mahid, tempat keluarnya. Dari apa itu? Farjun.
dari sesuatu yang membuat laki-laki bahagia. Iya. Gitu. Farjun itu mahid ya. Atau mahid juga waktu ketika istri itu haid dari hari pertama hingga ke 7. Bagaimana istri dalam waktu ia sedang mengalami masa haid dan tempat keluar darah haid itu apakah bisa digunakan atau bisa dinikmati atau tidak? Karena biasanya kan itu bisa dinikmati. Katakanlah oleh Allah, katakanlah Muhammad, huwa ada. Mahid, tempat keluarnya darah haid itu adalah ada. Kotor, itu najis, tidak boleh. Pak tajilun nisa fil mahid. Maka jauhilah istri-istrimu di saat mahid, di saat waktu haid. 7 hari atau ada yang 15 hari. Ada juga yang 1 hari 1 malam. Pada waktu itu jangan didekati. Pak tajilu, pisah ranjang. Pisah, jauhilah. Faida tatoharna. Tapi ketika mereka itu suci, fa'tuhunna min aisu amarakumullah. Ini pala takrobuhunna hatayat hurna. Janganlah kamu mendekati dia sehingga dia itu suci. Nah kalau udah suci baru bisa didekati. Faidah tatoharna, nah beda kan yathurna dengan tatoharna. Yathurna itu berarti suci dari haid tapi belum bersuci. Haidnya udah suci tapi belum mandi. Boleh didekati. Ya, dekati aja boleh. Itu. Kan faidah tatoharna, bila selesai bersuci berarti yaitu mandi wajib. Ya, bersihkan darahnya. Dia berniat gusla lil haid kan, itu baru pak tuhun, silahkan datangi. Kalau tadi mah takrobu, dekati, imam pak tuhun datangilah. Itu min hayy suamarakumullah, sesuai dengan perintah Allah, silahkan nisaukum harsul lakum pak tu harsakum anna situm, nikmati lagi. Kedepannya innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini tawabin dan mutatahhirin ini ada kaitan. Kenapa ada tawabin? Karena pada kasusnya itu dulu sebelum turun ayat ini ada sahabat yang menikmati mahid. Karena kan beda syahwatnya, itu dorongannya luar biasa. Sehingga kan daripada gimana biarin mahid. Nah, setelah ini tawabin, tobat ya, tidak melakukan lagi mutatahhirin. Ini suci dalam dalam diri. Sampai di sana itu mutatahhirin itu. Gitu kan luar biasa, subhanallah. Nah, ini gelar-gelar. Ala sabilil madah. Gelar yang diberikan Allah kepada manusia dengan alasan atau dengan motivasi atau dengan dasarnya itu menyanjung. Dan nanti akan ada gelar yang kedua. Asabilillah. Siap. Jadi kalau dari berapa gelar tadi Ustaz? 10, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 11 ya. Sebelum nanti kita lanjut kepada gelar yang dibenci ya atau apa? Alasabilil dzam. Mazmumah. Yang tercela. Mungkin bisa kesimpulannya apa nih Ustaz dari bahasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Intinya dari semua gelar ini, pertama yang menjadi dasar semua gelar itu al-mu'min. Semua orang untuk mendapatkan gelar mulia di sisi Allah harus memasuki gelar yang pertama. Gelar mukmin itu gelar dasar. Gelar dasar itu al-mu'min. Nah, bila sudah masuk kepada gelar al-mu'min itu, maka insya Allah nama-nama yang lain akan kita raih. Gitu. Dan itu keistimewaan. Orang-orang mukmin itu akan masuk surga. Akan masuk surga. Walaupun nantinya ada al-mu'minul as. Mukmin yang maksiat akan masuk neraka dulu, kemudian dia masuk surga. Nah, makanya itu gelar dasar. Nah, tidak cukup dengan itu, harus naik kepada gelar berikut. Kan ada yadkhulunal jannah bighairi hisabin. Nah, masuk pada gelar muqarrabun. Gitu. Dan gelar-gelar ini semua setelah di atas orang al-mu'minun itu gelar
Muqarrabun. Itu fasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Sabiqun itu orang yang pertama masuk surga tanpa hisaban.